Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Bunga Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mesir. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyambungan uji asumsi klasik. Penyambungan data pada uji autokorelasi. Pengujian autokorelasi menurut Ghazali ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Riemann-Stieltjen, uji statistik, dan Algenburg, serta uji Rennes. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi dari Nielsen. Metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian statistik kuantitatif adalah dengan uji Darwin-Nielsen. Dan ketentuan atau dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut. Jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4DL, maka HO ditolak yang berarti terdapat autokorelasi. Jika D terdapat antara DU dan 4DU, maka HO diterima yang berarti tidak ada autokorelasi. Jika D terletak antara DL dan DU atau di antara 4DU dan 4DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kelemahan pengujian autokorelasi pada uji Darwin-Nielsen. Uji Darwin-Nielsen mempunyai kelemahan, yakni jika nilai Darwin-Nielsen terletak antara DL dan DU di antara 4DU dan 4DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak? Jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji Rennes. Faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Yang ketiga, memanipulasi data. Yang keempat, menggunakan data yang tidak empiris. Kemudian uji Rennes. Uji Rennes merupakan bagian dari statistik non parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Rennes, jika nilai asumsi toilet lebih kecil dari 0,5, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai asumsi toilet lebih besar dari 0,5, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Penyambungan data pada uji heteroskedastisitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dalam kasus pengujian heteroskedastisitas dengan uji Glaser seringkali terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut ini adalah cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Yang pertama itu melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas. Kemudian melakukan transformasi data penelitian. Yang ketiga, melakukan outlier. Terdapat data yang ekstrim atau jika diperlukan maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Langsung aja kita ke SPSS. Di sini saya sudah memasukkan datanya. Nah, langsung aja yang pertama kita ke analyze, kemudian regression, lalu linear. Nah, di dependent ini kita masukkan yang Y, kemudian di independent kita masukkan X1 dan X2. Untuk statistiknya, kita checklist yang estimate, model fit, dan collinearity. Nah, dan residualnya kita checklist yang Darwin-Nielsen, lalu continue. Lalu untuk setnya kita centang unstandardized, lalu continue, lalu oke. Nah, kita lihat di tabel model summary. Di sini R-nya itu 0,811, R-square-nya itu 0,659, kemudian adjuster R-square-nya 0,583. Nah, kemudian standar error-nya itu 205,1318465.
dan Darwin-Western itu 1,072. Kita bisa lihat di tabel untuk DN itu 0,812 dan DI itu 15794. Jadi untuk kesimpulannya tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Langsung aja kita ke uji rantes. Langsung fluid analyze, kemudian non parametric test, kemudian legasi dialog. Kita pilih yang range. Nah untuk tes variabelnya ini kita masukkan yang unstandardized, lalu klik OK. Nah ini adalah tabel rantesnya. Kita bisa lihat di asumsi kekayanya itu nilainya 0,762. Di PPT dijelasin dasar pengambilan keputusannya itu kan lebih besar dari 0,5, maka kesimpulannya terdapat gejala autokorelasi. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.